Istriku punya ngidam yang aneh. Karena mau punya anak cewek, dia ngidam ngandananin aku kayak cewek juga. Sekarang jalan-jalan yuk. Apa? Sebenarnya aku malu, tapi mau gimana lagi? Aduh sayang, aku kebelet. Loh, kok aku ditinggalin sendiri? Topan, Gawat, ada mantan pacarku. ternyata kamu ngondek. Padahal kan dulu aku galau banget pas kamu putusin. Jangan putusin mama, Pa. Cukup, Ma. Papa udah gak sayang lagi sama Mama. Ternyata mantan aku ngondek, guys. Pantesan aja aku diputusin dulu. Jangan direkam dong. Wah, videonya langsung viral, guys. Kita doain aja ya, semoga pelanggannya banyak. Bye, Topan. Lega. Gara-gara kamu ya, aku dipermaluin sama mantan aku. Ayo pulang. Ada mantanku. Dia kan mantan suaminya istriku. Karena gue gak mau dia ngidam lagi, gue paksa dia buat gugurin kandungannya. Kalau lu mau juga, gue ada kok kontak dukun beranak. Dasar gak punya hati. Gue ini cinta dan sayang sama anak dan istri gue. Jangan samain gue dengan orang redahan kayak lo. Pergi, atau gue hajar lo. Maaf ya sayang, udah ngidam aneh-aneh. Gak apa-apa kok. Aku rela ngelakuin apapun buat anak kita. Menuruti permintaan ngidam bisa jadi melelahkan. Tapi, semua itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang harus dialami seorang ibu selama 9 bulan. Jadi aku pun menuruti permintaan seaneh apapun untuk membantunya tetap kuat. Tembak Pak Bos nggak tahu aku bisa dengar suara hati orang dengan kalung ajaib. Sekretarisku, sebenarnya hari ini Ada rapat sama klien kan? Saya tahu Pak. OTW dulu ya. ungu banget rambutnya. Sampai aku pengen nari balet. Bos, Mas Sekretaris, mau ketemu klien. Yuk, saya bonceng. Apa? Dibonceng cowok? Wih, bagus nih motor. Gua beli 2M. Alhamdulillah 2M. Bos, saya resign, mau liburan. Yuk, saya antar. Saya jalan kaki aja Bos. Dah, buru naik. Ntar kamu telat loh. Ya kali kamu terbang. Maaf Pak, saya mau terbang aja. Raya mana? Pasti di kamar mandi. Ada kalungnya nih. Cobain ah. Kalau dipikir-pikir, Pak Bos ganteng juga sih. Kok aku dengar suara hati Raya? Coba dia lebih berani dan tegas ngomongnya. Pasti aku terima. Oh, mau yang berani dan tegas. Abi pengen Mimi. Si bos ngapain tuh sama nyokapnya? Padahal di depan karyawannya dia galak banget. Ini yang kalian sebut laporan. Sana, bikin lagi. Tuh, kasihan anak mami. Nih, Mimi cucu dulu. Wah, harus direkam nih. Udah berjakun kok masih Mimi. Kamu, sini HP kamu. Nggak mau. Aku bakal sebar video ini ke semua karyawan kantor biar bos malu. Please, jangan sebar video itu. Aku janji bakal naikin gaji kamu. Oke, deal. Tapi ada syarat yang lain. Hahaha. Sekarang cepat ngegonggong. Yang kenceng dong, yang kenceng. Itu kan dot yang dipakai bos Abi tadi. Jadi penasaran rasanya gimana? Aku pengen rasa. Wadidaw, enak banget rupanya. lihat guys. Masa udah gede masih minum dari Dot. Ini nggak apa yang kayak lu bayangin. Dot ini punya bos, gue punya buktinya. Sekarang, video itu udah aku hapus. Apa? Tadi, aku baru beres bikin laporan. Suara apaan itu? Kurang ajar. Bisa-bisanya diperlakuin bos kayak gini. Waktunya bikin perhitungan. Maaf bos, saya nggak bermaksud. Laporan kamu bagus. Untuk dibakar. Pergi sekarang. Kamu saya pecat. Itu Raya, janda menggoda yang udah lama aku taksir. Hai cantik, mau nikah sama aku nggak? Aku ini peternak lele sukses loh. Oh iya, tapi apakah kamu bisa dapetin restu dari papaku? Bisa lah,
Ayo, kita ketemu papa kamu. Pa, ini cowok yang mau lamar aku. Buset, apanya preman? Kamu nikahin anak gua. Emang lu punya apa? Saya punya ini om. Jangan bilang lu cuma ngandelin uang. Diambil juga uangnya. Oke, pikirin cara lain. Yaudah deh, aku buatin minuman dulu ya. Mau ngapain dia? Tolong kasih saya restu om. Saya bakal ngelakuin apa aja buat om. Bisa dimanfaatin nih orang. Bisa mijit nggak? Bisa om. Kayak gini kan? Enak juga pijitannya. Tapi gue harus bikin dia nyerah. Tanganmu itu lembek. Coba usap 100 kali. 100 kali om. 1, 2, 99, 100. Bagus. Sekarang ayo kita dua. Apa? Fix, aku dikerjain. Om ini nggak berniat ngasih restu. Pa, Mas Topan mana? Susah banget sih dapat janda menggoda. Rampok, serahin semua uang lu. Tapi uangku. Gak punya uang, habis lu. Lu jangan ganggu calon menantu gue ya. Kamu kan preman terkuat di gang ini. Kabur! Tadi aku nggak salah denger om. Om bilang calon mantu. Ternyata anak gue naksir sama lu. Jadi gue kasih restu. Asal lu janji, lu jangan nyakitin dia kayak mantan suaminya itu. Siap om. Saya akan ngejaga anak om dengan segenap hati. Bagus. Sekarang lu pijit gue. Pijitan lo enak tadi. Aku Topan, si pacar sewaan. Dan aku menjadi pacar sewaan semenjak mantan istriku berselingkuh dariku. Sayang, siapa dia? Sayang. Sayang, tunggu. Kok kamu nyewa aku sih? Kan kita udah cerai. Soalnya aku kangen. Nggak usah main-main ya. Raya, Ngapain kamu kesini? ya jalan sama cewek baruku lah. Dasar tukang selingkuh. Maling kau teriak maling. Lo mantan suaminya Raya kan? Lo tau nggak? Setelah dia selingkuh sama gue selingkuhin. Sayang, kok kamu selingkuh sih? Emangnya kenapa? Lu pikir lu doang yang boleh selingkuh? Putus asa banget sih lo. Sampai dekatin lagi mantan suami yang udah lo selingkuhin. Udah bro, cewek kayak gini gak usah diladenin. Udah gak ada harga dirinya. Raya, tunggu. Gak usah so baik ya, Topan. Aku tahu, pasti kamu mikir aku gak ada harga diri juga kan? Nggak ada yang mikir kamu kayak gitu. Kamu budek apa? Kamu tadi gak dengar apa kata cowok tadi? Raya, aku minta maaf. Kamu? Seharusnya aku gak nyebut kamu gak punya harga diri. Kok kamu tiba-tiba minta maaf sih? Sekarang juga lo kejar Raya dan tarik kata-kata lo. Ngerti? Ngerti bang. Kamu emang udah selingkuhin aku dan aku nggak bisa maafin itu. Tapi kita masih bisa temenan kok. Kok temenan sih? Kamu kan pacar sewaanku. Woi, pembantu, minuman saya tumpah nih. Kenapa sih Papa tega giniin anak sendiri? Sebenarnya Ami bukan anak gue. Sedekahnya Tuan, bayi saya demam. Udah miskin, masih aja berkembang biak. Nih, Goban, gue beli bayi lu. Alhamdulillah. Selamat sarapan, Pak. Lu masak apaan, ah? Sana, masak ulang. Ami, masa jawab soal gitu aja nggak bisa? Pantesan, cuma ranking 3 di kelas. Tapi PR-nya susah, Pak. Nangis kamu, nangis. Yes, akhirnya aku bisa beli barang ini pakai tabunganku sendiri. Bukannya nabung malah belanja. Kalau ditabung, kan uangnya bisa bikin usaha kecil-kecilan. Ami, Papa mau ngajak kamu ketemu sama seseorang. Udah 17 tahun lewat, masih aja miskin.
Astaga, Mi. Kamu udah besar sekarang. Papa, Gembel ini mau meluk aku. Dia ini bukan kamu. Sekarang, gue balikin nih bocah. Gue malas ngurus anak beban kayak dia. Papa, tunggu. Sejak saat itu, aku hidup menggelandang bareng ibuku. Tiap hari panas-panasan dan kelaparan. Tapi entah kenapa, aku lebih bahagia. Soalnya ibu sayang sama aku, nggak kayak papa. Wih, apa nih? Alhamdulillah, uang. Anakku, ayo kita makan enak. Kita hamburin uang ini untuk senang-senang. Tunggu, jangan dihabisin gitu aja, Bu. Bukannya nabung malah belanja. Kalau ditabung, kan uangnya bisa bikin usaha kecil-kecilan. Oke, kita bakal beli makan secukupnya. Tapi uang ini aku tabung dan kita buat usaha kecil-kecilan. Jadi kita nggak kayak gini-gini aja. Masya Allah, kamu pinter banget. Oh, jadi gitu tujuan Bapak buat buang uang di sana. Yap, anak miskin kalau kita kasih uang, dia cuma bisa makan sehari. Tapi kalau kita didik dia secara tegas dan tepat, dia bisa membangkitkan orang lain dari kemiskinan.